Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Yes. Kemarin kita Yeay. udah ngomongin cara milih sekolah, sekarang kita mau ngomongin apa? Pendanaannya alias beasiswa. Lu udah akhirnya cokomin PhD. Yeay. Oh, Dokter Cokomin. Oh iya, dokter Cokomin. Luar biasa nih dokter Ya Cokomin. ampun. Nah, setelah cokomin PhD, siapa tahu ada nih yang di podcast sekolah yang bercita-cita jadi PhD juga. Udah Mm-mm. dapat LOA-nya, tapi belum dapat pendanaannya. Nah, nah kalau ini mungkin Mm-mm. Sakana bisa ngomong lebih lanjut soal beasiswa karena Bukan by gue dapetnya employment, bukan beasiswa. ya, Uh-uh. bukan employment base. Nih, di sini untuk Mm-mm. beasiswa-beasiswa, ini sengaja nyarinya ya, kata kuncinya adalah beasiswa S3 luar negeri paling makmur. Oh, serius masukin paling makmur. Serius, ya, saya masukkan adalah paling makmur. Agar nanti kondisinya tidak seperti saya. Biaya hidup dengan beasiswanya nggak match ya. Ya, ya, beasiswa dengan biaya hidup di kota yang ditinggali saat ini tidak match ternyata. Dan pemberi beasiswanya tidak tahu itu, ya. Berhubung di kampus ini kami yang orang Indonesia hanya bertiga, Oh, jadi data poinnya kurang, mereka nggak tahu. betul sekali. Nah, yang di sini dapat ya dari kompas.com, judulnya adalah tunjangan hingga 3 miliar rupiah. Itu curiga clickbait. Jadi ada 5 beasiswa luar negeri dengan tunjangan hingga 3 miliar. Dan ini untuk besok S1 sampai S3. Yang pertama adalah Scheveningen Scholarship, sangat kompetitif. Ini tuh kalau nggak salah Scheveningen tuh yang ke UK ya. Mm-mm. Jadi si Scheveningen Scholarship ini, dia selain ngebiayain tuition fee-nya, dia juga ngasih tunjangan tambahan berupa tiket pesawat, kemudian nutupin biaya visa juga, dana kedatangan. Ini ada dana kedatangan, ada dana keberangkatan. Apa bedanya dengan tiket pesawat? Nggak tahu ya. Saking Iya pengen juga nyebar ya, duit ini kayaknya. Terus pengadaan. tunjangan hidup, stipend ya buat per bulannya. Dan ini dibedain sama akomodasi. Oh my God. Ini Iya kayaknya itu. bergelimang harta deh. Ini mah parah ini beneran. Pantesan dia tulis nomor satu. Tapi ya itu tadi kan chef pendingin ini sangat kompetitif ya. Jadi memang hanya orang pintar aja. Kita yang kurang pintar emang nggak bisa jadi. Terima aja. Lalu yang kedua adalah Gates Cambridge. Wah, ini untuk jenjang Nggak pernah dengar. S2 dan S3. Gates Cambridge ini beasiswa dari Oh, donasi Bill and Melinda Gates. Khusus untuk universitasnya Cambridge. Di sini angkatannya yang diterima hanya 80 mahasiswa seluruh dunia ya ini kayaknya ya 10 apa 80 tuh. kayaknya iya. Mm-mm. Mm-mm. Di sini donasi yang diberikan 210 juta US dollar dibagi 80 orang. Mungkin makmur ya. Lumayan lah ya. Itu kan Keterlaluan juta dia ya. kalau misalnya nggak makmur. Lalu yang berikutnya di sini ada beasiswa S1, kita skip aja ya beasiswa S1 mah. Nggak boleh ya. Yes. Nah, yang terakhir ini adalah King Abdullah University of Science and Technology Fellowship ya buat yang S2 dan S3. Di sini ada tunjangan relokasi, berarti kan termasuk biaya pesawat, dana kedatangan dan lain-lain ya. Kemudian dan tunjangan Mm-mm. hidupnya itu 20.000 sampai 30.000 US dollar. Mungkin ini tunjangan lainnya kali ya. Apa Uh-uh. ini Mungkin tunjangan beli hidupnya? uang Enggak buku ya? kayaknya. Gue dulu nggak dapat uang buku pas S2. Oh, Gue nggak cuma dapet. dikasih, nggak ada. Orang tiket pesawat aja nggak ada. Beasiswa Nah, gue itu kompetitif tapi duitnya mm-mm. kecil. Nah, mari kita dengarkan pengalaman Cokomin yang sudah kompetitif beasiswanya tapi dapatnya kecil. Jadi waktu gue S2 itu gue kebetulan dapetnya dari foundation yang ada di Belanda. Namanya Anne van den Ban. Dia Mm-mm. itu mantan profesor di universitas, terus dia bikin foundation itu untuk apa ya? Ya inilah ngasih kesempatan buat orang-orang developing country buat belajar di sana. Jadi gue nggak ada komponen tiket pesawat, Mm-mm. terus nilai per bulannya itu kayaknya cuma di bawah 1.000, Mm-mm. tapi gue dapat bersihnya itu cuma sekitar 600.
Soalnya itu udah dipotong buat bikin visa, udah dipotong buat bikin apa ya kayak X-ray atau biaya-biaya lainnya lah pas gue datang gitu. Jadi Hmm, beasiswa gue ya itu doang, cuma jadi dapat enam 600 ratus sebulan. euro per bulan. Ya. Heeh, Kalau misalnya itu doang. dirupiahin, nah kenapa tadi dibilang jangan dirupiahin? Karena kalau dirupiahin 600 euro itu 9,7 juta. Kalau di Indonesia hidup. Lumayan kan kesannya? Di Belanda juga hidup sih, soalnya kan gue orangnya pelit ya. Jadi waktu itu tuh gue dapet housingnya emang housing yang sendirian, Mm-mm. sekitar 350 euro per bulan. Terus gue mikir, setengah duit gue habis buat housing. Enggak deh. Terus akhirnya gue cari housing yang lain yang emang sharing facility, jadi gue bisa dapet 250 euro per bulan. Mm-mm. Lumayan, gue masih bisa nabung, masih bisa ngejar tiket Ryanair. Kalau mau Mm-mm. jalan-jalan, masih bisa nonton konser. Pokoknya di mana gue bisa cutting corner, gue cutting corner. Gue nggak punya Mm. paket internet waktu itu. Gue itu sebulan Mm. cuma beli pulsa dikit, cuma buat telepon sama SMS. Jadi gue cuma punya internet ketika emang ada wifi. Pokoknya apa Mm. yang bisa gue hemat akan gue hemat aja. Tapi lumayan, gue pulang tetap punya tabungan, ngerasain jalan-jalan gitu. Hmm. Kalau gue kebalikannya, karena gue Gitu. makmur dulu waktu S2, walaupun dapat beasiswa dari Heeh, pemerintah. Gue heeh. tiket datang dibiayain, uang sekolah iya dikasihin, dan gue stipend per bulannya itu dapat 1.000 euro. Itu adalah 2011 ya, Hmm. 2011 atau 2012. Mm-mm, mm-mm. Yang mana itu 1.000 euro 2011 sampai adalah 2013. stipend tertinggi di antara penerima beasiswa lainnya deh. Kayaknya termasuk yang tinggi waktu itu. Nah itu Tapi tuh. ada Tapi, tapinya, ada tapinya kan? tapi bisa telat sampai 4 bulan di transfernya. Yang pas S3, Cokomin kan bukan beasiswa, jadi Mm-mm, dia mah digaji ya, sedangkan saya mm-mm. lagi-lagi adalah anak beasiswa. Iya, tetap setia karena apa? Competitiveness-nya rendah. Eh, Ya gue mah tahu diri aja, gue kan gak terlalu pinter, jadi gue pilih lah yang kompetitifnya rendah. Kalau gue pinter, gue cari tuh yang kompetitifnya tinggi. yang penting ini ya, memenuhi requirement. Udah itu aja. Itulah. Dan gue kan dapat 1.250 pounds per bulan. Pas akhirnya dapet, sebenarnya waktu itu gue udah tahu sih housing di sini mahal, tapi nggak nyangka bakalan semahal itu. Housing di sini rata-ratanya ternyata untuk di kota ini adalah 800 pound per bulan. Itu udah berapa persen dari stipend lu per Iya, bulan? 64%. Gile. 64%-nya tuh udah kena housing. Dan jenis Dua housingnya per yang seperti tiganya. apa, itu bukan yang semuanya jenis studio, bukan. Tapi masih ada yang fasilitinya harus sharing. Mana telatnya juga masih, ya kalau terusnya nggak telat sih nggak apa-apa. Iya kayaknya ya. Kayaknya iya kota tuh bener-bener harus jadi pertimbangan juga deh. Soalnya Mm-mm. sekarang gue baru ngerasain sekarang sih setelah S3 ini. Kalau universitasnya nggak terlalu besar, kotanya nggak terlalu besar, biaya hidup juga cenderung lebih rendah gitu kan. Iya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya cari beasiswa jangan tergiur dulu, wah totalnya segini nih gitu. Tapi harus ada dibandingkan dengan berapa sih biaya hidup di kota itu. Iya itu yang paling penting ya. Mm-mm. Jadi kalau mau milih beasiswa emang jangan cuma ngelihat nilainya berapa ya. Mm-mm. Apalagi Nilainya nilai berapa, total dalam komponen rupiah. dalam rupiah itu bisa, iya bener-bener bener. Karena yang itu yang misleading. Komponen yang di cover apa aja, sama akomodasi yang paling penting ya. Mm-mm. Ya itu. eh kalau kalau misalnya lu pinter, carilah beasiswa yang akan memakmurkan lah. Supaya Mm-mm, bener. nggak usah mikir kan tiap bulan mau makan apa gitu. Sama sebenarnya apa ya, lu nggak mesti pinter-pinter amat juga sih istilahnya asal requirement-nya udah terpenuhi kalau mau nyoba mah nyoba aja gitu. Mm-mm, mm-mm. Ibaratnya kalau TOEFL-nya udah masuk, jurusannya masuk, apanya masuk, udah coba aja gitu. Oh, Siapa tahu gitu kan.
Iya, siapa tahu bisa lolos. Mm-mm, Oke, jadi itu gitulah. tips dari kami. Nggak tahu sih ngebantu apa enggak. Cuma paling enggak jadi tahu gitu kan kenyataan di lapangan gitu Mm-mm. bahwa nggak semua beasiswa itu nilainya sama, bahwa nggak semua orang yang di luar negeri itu pegang duitnya banyak gitu hanya Mm-mm. karena pegangnya euro gitu. Iya. Begitulah. Oke, Hmm, itu untuk episode kali ini. Kalau ada yang mau sharing-sharing, silahkan tulis di komen. Kalau misalnya pengalaman. ya ada yang mau nanya-nanya juga, siapa tahu nulis di komen ada yang mau jawabin. Bukan kita, tapi yang jawabin. Betul sekali. Eh, Sekian ya udah dulu deh, pot ke sekolah. buat yang mau lanjut sekolah. Dadah. Dadah.